kita ulangi sekali lagi karena saya tahu teman-teman semua baru menyelesaikan seluruh aktivitas, utamanya kepada para pemuda, rekan PPGT Jamatalo yang sangat menyukai aktivitas rebahan. Sekali lagi, Shalom! Sukacita semuanya, selamat malam! Oke, luar biasa ya sukacitanya semua teman-teman, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi, saya ingin memberitahu kepada teman-teman bahwa tetap mengikuti imbauan pemerintah, yakni di rumah saja. Namun apabila teman-teman memang sulit untuk tidak berada di rumah, bisa, tapi menggunakan alat pelindung diri, seperti masker, sarung tangan, dan penutup kepala. Oke. Enough for that, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Namun sebelumnya itu kita saat teduh terlebih dahulu untuk meneduhkan hati kita sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini. Saat teduh dimulai. Selesai. Oke, sekarang kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita menyanyikan dengan penuh semangat, dengan sambil menyembah kepada Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diri menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kita ulangi dari bait kedua. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui
kasih-Mu tiada duanya. Oke, itu tadi pujian kita pada hari ini, dan tiba saatnya bagi kita sekarang untuk mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya ke dalam kehidupan kita, yang akan dipandu oleh pelayan firman kita pada hari ini, yakni Penatua Milka Dharma Manguma. Dengan kasih saya persilahkan. Shalom, salam berjumpa. Apa kabar anak-anak pemuda yang dikasihi Tuhan? Harapan dari kakak, semoga semuanya dalam keadaan sehat, di dalam perlindungan Tuhan, selalu di dalam sukacita bersama dengan keluarga. Di saat kesempatan hari ini, walaupun pertemuan ibadah kita lewat video virtual, tetapi biarlah semangat kita untuk beribadah, untuk mendengarkan firman Tuhan tetap senantiasa hadir dalam kehidupan adik-adik dan segenap pemuda. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mohon pertolongan dari Tuhan agar menolong kita semua dapat mengikuti firman Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa yang bertata di kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, Engkau senantiasa hidup dalam kehidupan kami. Engkau tetap memelihara kehidupan kami hingga pada saat ini. Dalam kesempatan persekutuan ibadah kami pada saat ini Tuhan, lewat ibadah pemuda PBGT Jemaat Talo, kami rindu Tuhan di saat ini dalam persekutuan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami semua Tuhan, agar kami dapat mendengar, kami dapat memahami, kami dapat merenungkan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang saat ini dalam kesempatan lewat video virtual untuk menyampaikan firman-Mu, kuasai juga hamba dengan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu ini Tuhan sungguh-sungguh dapat mengambil bagian dalam hati kami semua, sehingga kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Sertai kami Tuhan pada saat ini, dari awal pertengahan hingga selesainya nanti ibadah kami juga Tuhan, Engkau pimpin di dalam nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Pemuda-pemuda yang dikasihi Tuhan, bahan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan perenungan firman Tuhan pada saat ini, itu terambil dari kitab Mazmur pasal 104, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-35. Mazmur pasal 104 ayatnya ke-25 sampai ayatnya yang ke-35. Mari bersama setelah kita membuka ini, kita mendengarkan firman Tuhan yang akan saya bacakan. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah Kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan Engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa.
dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta, dan Engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi. Dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Amin. Pembacaan Tuhan pada kesempatan ibadah kita PBKT Jemaat Talo saat ini. Dan kesempatan ini mari kita bersama-sama dapat mengikuti perenungan firman Tuhan. Kita telah bersama-sama diberikan kesempatan untuk dapat memahami kitab Mazmur ini. Dan Mazmur ini dalam pasalnya yang 104 kita akan bertitik tolak pada ayatnya yang ke-34. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Anak-anak PBKT yang dikasihi Tuhan, tema kali ini adalah manis terdengar. Bahasa Torajanya biasa kalau kita dengar melong dirangi. Kita pastinya rindu dan senang mendapatkan atau mendengar kata-kata manis dari orang lain. Kata-kata yang indah, suara yang indah akan terdengar manis dan tentunya akan membawa sukacita dan kebahagiaan kepada kita atau setiap orang. Pada umumnya, yang manis terdengar itu lahir dari kekaguman terhadap sesuatu. Juga lahir dari perasaan senang atas apa yang kita alami dan jalani. Seperti kalau kita merasa bahwa kita menerima berkat yang besar, kasih yang besar dari Tuhan, berupa kesehatan yang baik, materi yang berlimpah, dukungan, doa-doa, kasih dari setiap orang. Itu memberikan sukacita yang luar biasa kepada kita sehingga kita bisa mengeluarkan kata-kata yang manis. Pada perikop saat ini di Mazmur 104, di ayat ke-34 kembali kita dapat baca bahwa pemazmur sangat merasakan sukacita dan begitu mengagumkan akan karya ciptaan Tuhan. Takjub, sangat terpikat oleh keindahan alam semesta. Bagaimana suasana yang mau disampaikan oleh pemazmur di sini, bahwa rindu untuk senantiasa mengangkat pujian di hadapan Tuhan. Di ayat yang ke-26 sampai yang 25 sampai ayatnya yang ke-26, di situ kita bisa membaca bahwa pemazmur sungguh mau menyatakan bahwa begitu indahnya alam semesta. Takjub akan begitu besar kebesaran Tuhan menciptakan seluruh alam raya. Laut yang begitu luas. Dan di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang besar dan binatang-binatang yang kecil. Dan bahkan seluruh
ciptaan yang begitu banyak. Betapa pemazmur mau menggambarkan bahwa begitu mengagumkan karya ciptaan tangan Tuhan. Di samping itu bahwa di ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-30, Tuhan juga yang selain menciptakan seluruh alam raya, juga yang mengendalikan dan memelihara seluruh ciptaannya. Dan di ayat yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-34, pemazmur menyadari bahwa sungguh besar kemuliaan Tuhan dan perbuatan-perbuatan Tuhan. Di sini pemazmur menyadari dan mengakui bahwa Tuhan pencipta alam dan seisi dunia berada di tahta di kemuliaannya yang maha tinggi. Mazmur mau menyadari bahwa Tuhan ini, pencipta ini, berada di tempat kemuliaan yang maha tinggi. Sehingga ia menyerukan agar ciptaannya patut dan terus memuji namanya. Respon pemazmur sendiri bagaimana? Ia ingin segala perbuatannya serta kidung-kidung pujian yang dia angkat ke hadapannya bisa terdengar manis dan merdu di hadapan Tuhan sendiri. Pada ayat yang ke-30 pembacaan Mazmur tadi juga dikatakan, sesungguhnya dengan rohnya lah sehingga semua tercipta dan dibaharui. Untuk itu, kita pun patut mengakui dan bersyukur serta memuliakan Tuhan melalui ciptaannya. Selain kita sesama manusia dituntut untuk saling mengasihi, karena kita sama-sama adalah ciptaan Tuhan yang harus saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Kita juga sepatutnya dan seharusnya memelihara alam beserta isinya. Tumbuh-tumbuhan, hewan, dan seluruh makhluk yang lain agar dapat melestarikan, dapat memelihara, di mana seperti Tuhan telah mengasihi kita manusia dan mengasihi seluruh ciptaan lainnya. Anak-anak pemuda yang sungguh dikasihi oleh Tuhan, di samping itu kita harus rajin dan tekun dalam memelihara seluruh ciptaan Tuhan yang berada di sekitar kita ataupun di mana kita ditempatkan atau berada. Di saat-saat seperti ini, di pandemi COVID-19, kita diwajibkan to stay at home. Kita cukup lama berada di rumah. Dan apa yang kita lakukan, aktivitas apa yang dapat kita lakukan di rumah? Yang pastinya kita tidak akan berdiam diri. Kita dapat tetap beraktivitas. Salah satunya kita berkesempatan untuk bisa menghijaukan lingkungan di sekitar rumah kita. Ada program yang dikatakan Go Green. Kita dapat menanam tumbuhan-tumbuhan, bunga-bunga yang cantik. Kalau mungkin ibu-ibu dan anak-anak wanita sering senang melihat anggrek, bunga mawar. Kalau di rumah ada itu pasti kita senang. Sangat indah dilihat, cantik dilihat. Ya, menyukakan hati kita. Dan
Kita juga dapat menanam sayur-sayuran, tanaman obat-obatan. Ini pastinya selain sangat bermanfaat, di selain kita melihat keindahan di rumah, pagi-pagi kita bisa melihat indahnya warna bunga bertumbuh dengan subur, dan juga tanaman sayur-sayuran yang kita bisa konsumsi untuk kesehatan, untuk kebutuhan sehari-hari. Tetapi semua ini juga pastinya menyukakan hati Tuhan. Terkadang banyak orang tidak menyadari dan tidak mengakui akan kemuliaan Tuhan lewat ciptaannya. Mereka sering tidak bertanggung jawab, merusak alam, mengabaikan alam, menjara hasil alam. Ya, mereka menebang pohon, membakar hutan, kemudian tidak peduli terhadap lingkungan yang tidak bersih, lingkungan yang kotor. Akibatnya apa yang terjadi? Bisa terjadi bencana yang luar biasa, bencana alam, bencana sosial, dan bahkan lingkungan yang tidak sehat. Ini semua dapat manusia lakukan secara tidak bertanggung jawab, oleh karena tidak menyadari dan tidak mengakui akan kemuliaan Tuhan yang telah menciptakan seluruh ciptaan alam ini dan ingin melihat semuanya indah, semuanya baik adanya untuk kehidupan manusia. Dengan hal ini, apabila kita tidak bertanggung jawab atas ciptaan Tuhan, bukannya manis yang akan terdengar di hadapan Tuhan, tetapi kepahitan, keluhan, ratap tangis, sumpah serapah, keputusasaan yang terdengar di hadapan Tuhan yang dialami oleh manusia akibat perbuatannya sendiri. Untuk itu, pemazmur di dalam ayatnya yang ke-35 menyatakan orang berdosa dan orang fasik seharusnya dihukum dan ditiadakan di bumi. Sungguh tegas dan kelihatan kejam. Apa yang diinginkan oleh pemazmur bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab kepada ciptaan Tuhan? Mereka dianggap sebagai pengacau, perusak ciptaan-ciptaan Tuhan. Mereka dapat menghalangi pujian dan kemuliaan yang akan dinaikkan oleh umat Tuhan di hadapan bagi kemuliaan Tuhan. Anak-anak pemuda yang dikasihi Tuhan, marilah sebagai pemuda-pemudi yang bersahaja, yang mengakui, menyadari akan begitu besarnya kemuliaan Tuhan dalam kehidupan manusia, kita belajar, kita berkomitmen untuk senantiasa mengakui bahwa sungguh besar kemuliaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta ini, termasuk kita manusia. Kita berupaya mencintai seluruh ciptaan Tuhan. Ini sebagai wujud pengakuan iman kita juga bahwa Tuhan kita adalah semua menjadi bagian ciptaan Tuhan. Kita semua adalah bagian dari ciptaan Tuhan. Kita menyadari bahwa kita tidak mungkin ada kalau bukan Tuhan yang menempatkan kita berada di tengah-tengah dunia ini. Kita yang diberikan kehidupan, kita yang diberikan kesejahteraan, kitalah yang bisa menikmati ciptaan Tuhan. Kita melihat begitu banyak ciptaan Tuhan, tumbuh-tumbuhan diberikan pertumbuhan oleh Tuhan. Bukan pekerjaan kita, tetapi pekerjaan Tuhan semata. Kita hanya memelihara dan merawat. Untuk itu mari kita menunjukkan rasa syukur kita senantiasa, sukacita
atas kemuliaan Tuhan lewat kecintaan dan upaya kita memelihara, melestarikan seluruh alam ciptaannya. Kita tidak akan merusak, kita akan memelihara, kita akan menciptakan lingkungan yang indah. Kita akan melihat kekuatan kasih Tuhan dari seluruh alam semesta yang begitu luas dan begitu besar. Sehingga dengan begitu kita mampu untuk termotivasi dan terpanggil untuk memberikan yang terbaik. Kalau di hutan, orang diajak untuk memberikan tanggung jawab untuk mereboisasi, menanam supaya tidak terjadi banjir. Kemudian juga tanaman-tanaman di jalan tetap ada supaya polusi udara tidak terjadi, dan hal-hal yang lain sehingga terlihat keindahan alam terpelihara. Di samping itu, diri kita juga harus kita syukuri dan kita pelihara. Kita jaga kesehatan kita. Kita hidup bersih di rumah, di mana saja kita berada. Di kantor, di tempat kerja, di tempat pelayanan kita. Kita menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan diri kita, sehat, serta mendukung juga untuk selalu memberikan respon agar orang lain juga dapat menjaga kesehatan mereka, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, orang-orang di sekitar kita. Kita motivasi untuk dapat hidup sehat, merawat lingkungan, hidup dalam lingkungan yang sehat. Khususnya di masa pandemi ini, ya pastinya kita mengikuti dan membantu pemerintah. Protokol kesehatan kita lakukan, menjaga kesehatan kita, selalu mencuci tangan, mandi, menghindari tempat-tempat umum, dan sebagainya. Sehingga semuanya kita dapat lalui dengan baik, kita dapat melalui, walaupun dalam masa pandemi ini, kita tetap dapat merasakan suatu berkat pemeliharaan dari kasih Tuhan, kita tetap dapat bersuka cita. Dan terlebih apa yang kita boleh lakukan dalam kehidupan ini, selain mengasihi sesama, mengasihi alam semesta ini, lingkungan sekitar kita, sehingga kita bisa menciptakan suatu sukacita dalam diri kita dan dapat menyenangkan hati Tuhan. Segala perbuatan kita dan perenungan dalam kehidupan kita itu akan manis terdengar sampai ke hadapan Tuhan. Itulah yang dikehendaki dari setiap kita. Dan bahkan kita sebagai generasi penerus di masa depan, kita akan menjadi saksi-saksi Kristus. Kita akan membawa kabar baik bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan yang tetap terus dimuliakan. Dan itu tentunya akan membawa sukacita dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Kiranya firman ini pada kesempatan saat ini akan terus menjadi bagian yang terindah dalam kehidupan kita dan dapat kemampuan kita untuk melakukan ini. Amin. Mari kita bersyukur atas firman Tuhan yang telah bersama kita renungkan dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah ini, kesempatan yang indah kami boleh dapat bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar firman-Mu ini Tuhan yang mengajarkan kami untuk selalu mengakui akan kemuliaan Tuhan, di mana Engkau adalah pencipta alam semesta ini dengan seluruh ciptaannya, termasuk anak-anak-Mu, umat manusia. Sehingga kami senantiasa dituntut untuk mengasihi sesama manusia, juga mencintai seluruh ciptaan-Mu, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan alam raya kami Tuhan. Kami akan memelihara, kami akan merawat, kami akan melestarikan, sehingga semuanya itu indah di pandangan setiap orang manusia dimanapun, bahkan indah di hadapan-Mu, manis terdengar, bahwa begitu besar kasih setiamu kepada kami umat ciptaan-Mu dan seluruh alam boleh menampakkan kemuliaan-Mu. Tuhan, ajar kami Tuhan melakukan hal-hal positif, hal-hal yang dapat menyenangkan hati Tuhan,
Walaupun di saat-saat pandemi Corona saat ini, kami tetap diberikan kekuatan, diberikan kesehatan. Kami tetap dapat melakukan aktivitas kami dengan baik. Kami tetap dapat melakukan pelayanan-pelayanan kami. Kami dapat senantiasa menjadi sumber motivasi, bahkan sebagai pelayan-pelayanmu, sebagai orang-orang yang senantiasa menjadi saksi-saksimu, pelaku-pelaku firman di tengah kehidupan kami. Tuhan tolong kami semua. Tuhan tolong kami sebagai pemuda-pemudamu untuk terus semangat di dalam menjalani kehidupan, terutama untuk selalu terus melestarikan ciptaanmu, memelihara ciptaanmu, dan senantiasa juga mencintai sesama manusia, mengasihi sesama manusia, mengasihi diri kami juga, terutama di masa pandemi ini. Tuhan ajar kami untuk menjaga diri kami, menjaga kesehatan lingkungan. Tuhan, terima kasih untuk firman pada kesempatan ini. Pimpin dan sertai kami selalu Tuhan, dari awal kehidupan kami sampai kapanpun. Tuhan tetap menyertai kami. Terpujilah namamu Tuhan. Ampunkan dosa-dosa kami. Dengarkan kami yang selalu datang kepadamu. Di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Shalom. Betapa indah firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Kanda kita tercinta. Semoga firman yang telah kita dengarkan beserta khotbah yang telah dipandu oleh Kanda kita tercinta ini dapat meneguhkan, menguatkan, dan iman kita menjadi lebih besar lagi, dan pun juga dapat menjadi pedoman dalam setiap apa yang akan kita lakukan di setiap hari, di sepanjang hari ke depan, yang akan selalu senantiasa dituntun oleh Tuhan. Oke, so mari kita menutup ibadah kita pada hari ini. Kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat yang kedua, Mulia Mulia Namanya. Mulia, mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita menutup ibadah kita ini, kembali kita saat teduh untuk menutup ibadah kita secara spiritual pribadi kepada Tuhan. Saat teduh dimulai. Selesai. Puji Tuhan, ibadah kita telah terlaksana dengan baik pada malam minggu hari ini. Semoga kita sampai jumpa di ibadah PPGT berikutnya minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya ingatkan kembali kepada teman-teman untuk menekan tombol subscribe pada di channel ini, channel YouTube kita ini, agar
jangan lupa menekan tombol lonceng supaya akan muncul notifikasinya setiap Sabtu malam untuk ibadah PPGT kita selanjutnya. Apalagi bagi teman-teman pemuda-pemuda yang merindukan ibadah pemuda seperti ini. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati.